Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berliana Duyanti dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia dengan nomor urut 06 dengan NIM 19314100043. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan proses dari PNID sistem reaktor. Sebelum masuk ke prosesnya, kita identifikasi alat-alat utama terlebih dahulu, di mana alat utamanya itu adalah reaktor yang merupakan R110 yang dilengkapi dengan jaket dan alat pengaduk, kemudian ada L11 yang merupakan cooling water pump, kemudian ada L112 yang merupakan produk discharge pump. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan prosesnya. Jadi, feed A atau umpan A ini nantinya akan masuk, kemudian melewati flow transmitter, di mana di flow transmitter ini itu nanti akan dibaca laju alir dari feed A ini, kemudian dari FT itu akan mengirimkan sinyal ke flow controller, di mana di flow controller ini itu nantinya akan membandingkan SP atau set point dengan variabel yang terukur, kemudian menghitung nilai errornya. Jika terdapat error, maka flow controller ini akan mengeluarkan sinyal koreksi dan memberikan perintah ke FCE. Nah, kemudian FCE ini nantinya itu akan memanipulasi besarnya bukaan valve sesuai dengan perintah dari controller. Begitu juga dengan feed B atau umpan B. Jadi, umpan B ini nanti akan melewati flow transmitter. Nah, di flow transmitter ini akan dibaca laju alirnya. Kemudian dari flow transmitter akan dikirimkan sinyal ke FC yang merupakan flow controller, di mana di flow controller ini itu juga membandingkan variabel yang terukur oleh FT ini tadi itu dengan SP, kemudian dihitung nilai errornya. Nah, jika terjadi error, maka controller akan mengeluarkan sinyal koreksi untuk memberikan perintah ke FCE. Nah, jika sudah dikendalikan, maka feed A dan feed B ini nantinya itu akan masuk ke dalam reaktor. Nah, di dalam reaktor ini itu dilengkapi oleh alat pengaduk. Jadi di dalam reaktor ini nanti feed A dan feed B itu akan tercampur, kemudian akan terjadi proses reaksi. Nah, tujuan adanya alat pengaduk ini itu supaya larutan yang ada di dalam reaktor ini itu menjadi homogen. Artinya itu semua titiknya itu sama dan merata. Nah, kemudian pada reaktor ini itu juga dilengkapi oleh CWR dan CWS, di mana CWS ini merupakan cooling water system dan CWR ini merupakan cooling water return. Nah, jadi CWS ini nanti itu akan dialirkan dipompa oleh L111 yang merupakan pompa cooling water. Nah, fungsi adanya CWS ini itu adalah untuk mengurangi panas yang ada di dalam reaktor ini, karena mungkin jenis reaksi yang ada di dalam reaktor ini itu adalah reaksinya itu eksotermis, nah sehingga kan menghasilkan panas. Nah, untuk mentransferkan panas, maka dialirkan CWS ini. Nah, CWS ini kan nantinya masuk. Nah, setelah masuk kemudian akan ada cooling water return yang keluar. Nah, cooling water yang keluar ini dinamakan cooling water return atau CWR. Nah,
cooling water ini itu nantinya akan dibaca suhunya oleh temperatur transmitter, kemudian dari temperatur transmitter ini akan mengirimkan sinyal ke temperatur controller, di mana di temperatur controller ini itu nantinya akan dibandingkan variabel yang terukur dengan set point, kemudian dihitung nilai errornya. Apabila terjadi error, maka controller akan memerintahkan atau akan memberikan sinyal koreksi dan memberikan perintah ke FCE. Kemudian di FCE ini nanti itu akan memanipulasi besarnya bukaan valve sesuai dengan perintah dari controller ini. Nah, cooling water yang keluar ini kan namanya cooling water return. Nah, itu nantinya itu akan digunakan sebagai aliran pendingin kembali untuk reaktor ini. Jadi, nantinya aliran cooling water ini akan tersirkulasi terus-menerus. Nah, kemudian untuk aliran keluar reaktor itu ada dua. Yang pertama itu ada aliran bawah yang merupakan aliran produk. Nah, jadi nanti itu aliran bawahnya ini akan dipompa oleh L112 yang merupakan produk discharge pump, kemudian akan dialirkan ke tangki produk. Nah, level yang ada di dalam reaktor ini itu akan dibaca oleh atau akan dibaca oleh level transmitter. Nah, kemudian sudah terbaca levelnya berapa, kemudian akan dikirimkan ke level controller, di mana di level controller ini itu nantinya akan membandingkan set point dengan variabel yang terukur, kemudian dihitung errornya. Jika terjadi error, maka controller ini itu akan memberikan sinyal koreksi, akan mengeluarkan sinyal koreksi dan memberikan perintah ke FCE. Nah, jadi dalam reaktor ini tuh dikendalikan level reaktornya. Kemudian untuk aliran atasnya itu merupakan aliran gas buangan. Nah, jadi aliran atas ini nanti kan proses reaksi ini itu menghasilkan gas buangan atau udara atau uap air yang keluar sebagai fan. Nah, tetapi dalam alirannya itu dilengkapi dengan pengendali tekanan. Nah, jadi mungkin agar tidak terjadi overpressure, nah jadi tekanan yang keluar ini nantinya itu akan dibaca oleh PT atau pressure transmitter. Kemudian sudah terbaca tekanannya berapa, kemudian dari PT ini akan mengirimkan sinyal ke PC yang merupakan pressure controller, di mana di pressure controller ini itu nantinya akan membandingkan variabel yang terukur dengan set point, kemudian apabila terjadi error, maka controller ini tuh akan mengeluarkan sinyal koreksi dan memberikan perintah ke FCE. Nah, untuk gas buangannya ini nantinya itu akan keluar mengalir ke two fan system. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.